saya tidak akan memberikan pembelajaran bahasa Arab, melainkan saya akan memberikan tips atau 3 amalan yang akan bisa memberikan kita keberkahan dalam rezeki kita ataupun menambah rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, kali ini saya tidak akan memberikan pembelajaran bahasa Arab, melainkan saya akan memberikan tips atau 3 amalan yang akan bisa memberikan kita keberkahan dalam rezeki kita ataupun menambah rezeki kita. Tayyib, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini serta bunyikan lonceng notifikasinya. Tayyib, 3 amalan yang akan membuka rezeki kita, memberikan rezeki kita, memberkahkan rezeki kita. Jadi dalam hal ini rezeki di sini bukan hanya berarti uang, melainkan juga ada ketenangan jiwa, ketenangan hati, keberkahan di dalamnya, kebahagiaan. Jadi itu rezeki secara umum. Nah, apa saja 3 amalan yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kita langsung saja pada 3 amalan yang akan membukakan rezeki kalian dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Taib, yang pertama, amalkan, yaitu sholat sunnah duha. Jadi kalian amalkan sholat sunnah duha. Nah, biasanya ini yang saya sering amalkan apabila saya sedang down atau drop, maka saya sering laksanakan sholat duha. Nah, amalkan sholat duha, maka selain mendapatkan ketenangan, juga Allah jamin rezeki kita. Kalau kita lakukan dari sholat duha, maka Allah akan jamin rezeki kita sampai dengan sore hari. Nah, sudah mendapatkan jaminan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga ada ulama-ulama yang lain. Bunyi dalilnya yaitu qala Allah azza wa jal, ya ibnu Adam, la ta'jiz, jangan engkau tinggalkan an arba'a raka'atin, 4 rakaat, min awalin nahar akhfika akhirahu. Jadi janganlah engkau tinggalkan. Jadi hadis ini berbunyi, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat permulaan siang atau di waktu duha. Maka kalau kalian tidak tinggalkan sholat 4 rakaat di waktu duha ini, maka kalian akan mendapatkan kecukupan sampai di sore hari. Nah, itu menurut hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi dari Nuaim bin Hamar, ya, mendengar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dalilnya kita sholat duha. Dan juga secara umum, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki yang ia tidak sangka-sangka. Jadi Allah akan berikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Maka
orang yang senantiasa sholat duha itu insya Allah dia tergolong orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dia sudah istiqomah dengan duhanya, maka dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu amalan yang pertama. Nah, amalan yang kedua yang saya biasa lakukan yaitu banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau saya biasanya bersalawat tibil qulub. Jadi salawat tibil qulub sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyaknya kita bersalawat. Nah, dalil secara umum itu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi malaikat semua itu bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sering banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat melebihi apa yang disalawatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya biasa bersalawat tibil qulub. Bunyinya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kalian baca salawat tibil qulub ini sebanyak-banyaknya. Bisa kalian di waktu pagi atau habis sholat atau di hari Jumat, itu kalian harusnya melebihi dari zikir-zikir yang lain. Jadi hari Jumat itu harusnya salawat itu melebihi dari zikir-zikir yang lain. Kalau saya biasanya sehabis sholat subuh itu saya salawat sebanyak 100 kali. 100 kali. Kalau kalian mau lebihkan, tidak apa-apa. Semakin banyak faedahnya atau banyak manfaatnya. Maka manfaatnya ini selain pembuka rezeki juga bisa menyembuhkan. Kalau kita ada penyakit, bisa menyembuhkan penyakit, membuat hati kita menjadi tenang. Juga salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amalan yang ketiga yaitu kita perbanyak sedekah. Jadi untuk membuka rezeki, menambah rezeki kita, memberkahkan rezeki kita, maka amalan yang ketiga ini paling mantap lah, yaitu bersedekah. Jadi orang yang sering bersedekah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezekinya. Perbanyaklah sedekah. Nah, dalil tentang sedekah banyak ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276, dan juga ada dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang sedekah. Jadi perbanyaklah sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma berarti tentang uang, juga kalau kita tidak punya uang sama sekali, kita bisa bersedekah. Bersedekah itu senyum saja di hadapan saudaramu kan juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi kalau kita ada kelebihan, maka kita senantiasa bersedekah. Karena bersedekah itu membuat orang bahagia, juga al-yadu ulya min al-yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada meminta. Maka Allah Subhanahu wa taala akan
memperbanyak rezeki kita, memberkahkan rezeki kita. Kalau kita beri satu, maka Allah akan balas melipat gandakan rezeki kita. Nah, itu 3 amalan yang akan membukakan rezeki kita, memberkahkan rezeki kita, dan banyak sekali faedah-faedah daripada 3 amalan tersebut. Yang pertama tadi ada sholat duha, istiqomahkan sholat duha. Yang kedua yaitu bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga banyak-banyak bersedekah. Sebenarnya masih banyak lagi amalan-amalan yang lain, tapi 3 amalan ini yang paling utama menurut saya. Kalaupun saya, Allahu a'lam bisawab, hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah, thayyib, kalau ada dari kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini hanya berupa tips dan amalan-amalan yang saya sering lakukan. Dan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatan itu didasari dengan niat. Nah, kalau niat kita ikhlas, insyaallah Allah akan meridhoi kita. Jadi niat dengan ikhlas. Dapatkan akhirat, maka kalian dapatkan akhirat dan dunia. Kalau kalian hanya cari dunia, maka kalian cuma akan dapatkan dunia. Thayyib, itu saja yang saya memberikan tips. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini apabila bermanfaat. Sampai di sini dulu. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahui. Insyaallah berkah dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.